Mengendalikan diri itu bukan soal mencoba menghentikan badai pikiran dan emosi, itu nggak mungkin. Ini semua tentang menggunakan kesadaran Anda untuk menancapkan jangkar ke esensi diri Anda yang tenang dan nggak tergoyahkan. Anda pasti tahu kan rasanya, tiba-tiba aja gitu gelombang cemas datang, atau kita kejebak dalam pikiran negatif yang muter-muter terus di kepala. Rasanya tuh kita bukan lagi pilotnya, tapi cuma penumpang yang lagi terombang-ambing di tengah turbulensi. Nah ini dia nih masalah utamanya. Kita sering banget lupa kalau kita yang seharusnya megang setir. Bukannya fokus nyetir, kita malah panik ngurusin mesin. Padahal mobilnya lagi jalan kenceng. Akhirnya ya kita kebanting di setiap tikungan dan jalan yang berlubang. Terus, gimana kalau saya bilang sebenarnya ada cara loh buat memahami semua sistem ini? Ada semacam peta yang bisa nunjukin cara kerja setiap bagian dan gimana semuanya itu nyambung satu sama lain. Nah, itulah yang akan kita bedah sekarang. Oke, kita akan pakai sebuah analogi yang sederhana tapi luar biasa kuat buat memetakan dunia batin kita, yaitu sebuah kendaraan. Analogi ini bakal bantu kita melihat dengan jauh lebih jelas gimana sih struktur diri kita dari bagian yang paling dalam sampai ke tindakan kita sehari-hari. Kita mulai dari intinya ya, dari kursi pengemudi. Disinilah letak ruh Anda. Anggap aja ini kesadaran murni Anda. Bagian dari diri kita yang sebetulnya selalu tenang. Nggak peduli seberapa macet atau kacaunya lalu lintas di luar sana. Bagian ini tuh nggak pernah stres, nggak pernah sakit. Dia cuma mengamati. Dan ini kuncinya. Ruh Anda itu tugasnya cuma jadi saksi yang tenang. Jadi setiap kali Anda merasa cemas, panik, atau kewalahan, itu sebenarnya sinyal yang jelas banget. Anda sudah meninggalkan kursi pengemudi dan malah nyasar masuk ke ruang mesin. Lanjut, kita punya jiwa. Anggap aja ini sebagai chassis atau kerangka mobilnya. Disinilah semua tentang Anda, kepribadian, memori, karakter, semuanya tersimpan. Ini adalah cetakan unik yang jadi wadah perjalanan hidup Anda. Sekarang kita lihat ke depan, ke dashboard. Nah, ini adalah pikiran sadar Anda. Ini pusat komando logis kita, dia yang menganalisis data, mecahin masalah, dan ya, ngomong terus. Dashboard ini seringkali berisik banget karena dia sibuk memprediksi masa depan berdasarkan data dari masa lalu. Oke, sekarang kita buka kapnya. Di dalamnya ada mesin yang sangat perkasa, alam bawah sadar. Ini adalah gudang dari semua program otomatis, kebiasaan, dan keyakinan Anda. Dia nggak mikir, nggak pernah bertanya. Dia cuma ngejalanin perintah yang udah kita kasih selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir, ada emosi. Ini adalah sensor dan lampu peringatan di mobil Anda. Mereka itu sistem umpan balik. Rasa cemas, takut, marah, itu semua bukan masalahnya. Mereka itu cuma sinyal. Kayak lampu cek engine yang kedap-kedip, ngasih tahu Anda kalau ada sesuatu di bawah kap mesin yang perlu perhatian. Oke, sekarang semua bagiannya udah kita kenali. Gimana kalau kita lihat cara kerja kendaraan ini di jalanan yang sesungguhnya? Kita bakal ajak mobil ini buat uji stres lewat sebuah skenario yang kayaknya cukup akrab buat banyak dari kita. Coba bayangkan ya, tiba-tiba di dashboard pikiran Anda muncul notifikasi utang 10 juta jatuh tempo. Itu langkah 1. Seketika, langkah 2, mesin alam bawah sadar langsung meraung, nyalain program lama, takut kekurangan. Langkah 3, semua sensor di mobil nyala, alarm cemas dan panik bunyi kencang banget. Dan ini bagian paling pentingnya, langkah 4, Anda, sang pengemudi, lupa total sama peran Anda. Anda jadi satu dengan kepanikan itu. Anda bukan lagi menyetir mobil, Anda adalah kekacauan itu sendiri. Kalau sistem kita bisa sekacau itu dalam sekejap, terus di mana tombol off-nya? Di mana kita bisa nemuin kedamaian sejati di tengah semua kebisingan internal ini? Nah, ini pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Dan inilah jawabannya, yang mungkin agak mengejutkan. Ternyata kuncinya nggak ada di dalam mobil. Untuk benar-benar menemukan kedamaian, kita harus keluar sejenak dari analogi kendaraan tadi dan sadar bahwa mobil kita ini sebenarnya lagi jalan di pinggir sebuah samudra yang sangat luas. Bayangkan ruh Anda itu seperti dasar samudra yang dalam dan sunyi. Di permukaan mungkin lagi ada badai, ombaknya besar, tapi di kedalaman sana selalu ada hening, selalu tenang, dan ada kedamaian yang sama sekali nggak tergoyahkan. Disitulah esensi sejati Anda berada. Terus, gimana caranya kita bisa sampai ke dasar yang tenang itu? Jawabannya lewat kesadaran.
Kesadaran itu adalah jangkar Anda. Ini adalah alat yang memungkinkan Anda untuk memilih, mau tetap terombang-ambing di permukaan yang bergejolak, atau secara sadar menjatuhkan jangkar dan turun ke dasar yang tenang. Pada dasarnya, inilah pilihan yang kita hadapi setiap saat. Kita bisa hidup di permukaan, di mana kita terus-menerus digulung oleh ombak pikiran, emosi, dan masalah, atau kita bisa pakai kesadaran kita untuk turun ke kedalaman, untuk nyambung lagi sama ruh kita, si pengamat yang tenang itu. Jadi, ini dia poin utamanya. Mengendalikan diri itu bukan soal mencoba menghentikan badai pikiran dan emosi, itu nggak mungkin. Ini semua tentang menggunakan kesadaran Anda untuk menancapkan jangkar ke esensi diri Anda yang tenang dan nggak tergoyahkan. Kalimat ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kedamaian bukan tentang menghilangkan badai, tapi memindahkan diri Anda menjadi jangkar di dasar samudra. Anda nggak perlu menghilangkan utang 10 juta itu untuk merasa damai. Anda hanya perlu mengubah identitas Anda dari sehelai daun yang ditiup angin masalah menjadi jangkar kokoh yang tertancap di dasar ketenangan batin Anda. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Sekarang Anda udah punya petanya, udah punya buku panduannya. Apakah Anda siap untuk kembali ke kursi pengemudi? Siap untuk menjatuhkan jangkar kesadaran Anda dan mulai mengemudikan perjalanan hidup ini dengan lebih tenang dan bertujuan?